Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yusniarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Selvi. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya pada malam ini? Alhamdulillah, sehat Ibu. Baik, alhamdulillah. Saya lihat Ibu sepertinya seperti ada masalah ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya, ada sedikit masalah Ibu Selvi berkaitan dengan kegiatan saya sehari-hari. Kemudian juga dikaitkan dengan aktivitas saya sebagai guru. Oke, baik. Nah, kira-kira untuk kegiatan pada malam hari ini, apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita nanti? Yang ingin saya capai adalah, yang pertama itu adalah teratasinya masalah yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, adanya solusi terhadap apa yang saya hadapi. Oke, baik, Bu. Nah, bisa Ibu ceritakan kira-kira masalah Ibu terkait tentang apa ya, Bu? Ya, masalah saya ini berkaitan dengan kegiatan saya sebagai guru. Kemudian yang kedua, kegiatan saya mendapatkan tugas tambahan itu sebagai PLH di sekolah. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai CGP. Dari ketiga kegiatan yang harus selaras, serasi dan seimbang yang harus saya laksanakan, itu jelas ada beberapa hal lah yang terbentur karena ketiganya itu sama-sama penting, Ibu. Yang pertama itu adalah tugas saya, kewajiban saya sehari-hari itu adalah mengajar di kelas. Otomatis kan dengan adanya kewajiban saya sebagai CGP, kemudian kewajiban saya sebagai PLH itu sangat-sangat di titik tertentu itu bisa sangat membuat saya merasa agak kayak gimana gitu. Nah, salah satu contoh misalnya pada saat bersamaan tugas sama, misalnya di saat saya asik ngajar kemudian ada telepon, ada rapat, ada lain sebagainya yang berkaitan dengan tugas saya sebagai PLH. Nah, di situ Ibu, diri saya itu bagaimana bisa membagi waktu. Kemudian kadang saya juga merasa apa ya, ada sedikit lah tentang kayak gimana ini, sedangkan saya kan kewajibannya adalah mengajar, tapi dituntut di sisi lain untuk melaksanakan kewajiban tambahan saya sebagai PLH. Kemudian di lain sisi juga kita kan sebagai CGP ada beberapa kewajiban juga yang harus dilaksanakan, begitu Ibu. Oke, jadi ini terkait tentang manajemen waktu Ibu ya. Ibu sebagai pengajar, kewajiban Ibu sebagai pengajar, kemudian tugas tambahan Ibu sebagai PLH dan juga sebagai CGP ya, Bu ya. Nah, selama ini Ibu sudah ada memikirkan atas solusi dari yang Ibu hadapi selama ini? Ada sih solusi atau jalan keluar dari masalah saya ini dengan cara saya membagi waktu, Ibu. Yang jelas, kewajiban pertama itu adalah kewajiban mengajar. Itu saya prioritaskan, sudah saya atur sedemikian rupa supaya kewajiban saya yang nomor 1 ini harus terlaksana dan harus saya lakukan setiap hari. Jadi dari jam 7 sampai dengan bel pulang berbunyi itu adalah kewajiban saya 100% untuk sekolah dan anak-anak.
Kemudian untuk PLH itu kalau misalnya menyita waktu di saat saya ngajar, itu saya minta bantuan dengan salah satu teman. Kebetulan kami kan di sekolah itu operatornya ada dua operator. Jadi saya bisa minta bantuan kepada mereka karena kan kewajiban saya atau pelaksanakan tugas saya sebagai PLH itu tidak setiap hari juga, kecuali ada tamu, kemudian ada juga kegiatan yang menyita waktu tidak terlalu lama kayak gitu. Nah, bisa aja saya atasi. Tapi kalau misalnya sudah berkaitan dengan rapat di luar, kemudian aktivitas yang berkaitan dengan orang banyak, itu terpaksa saya harus minta bantuan dengan teman. Kemudian kalau CGP, kegiatan CGP saya khususkan itu kegiatan sesudah saya berada di rumah. Jadi tugas-tugas LMS itu saya kerjakan sesuai dengan waktunya. Saya usahakan saya lakukan di malam hari atau di subuh. Begitu Bu rencana saya. Wah, sangat bagus sekali Bu. Berarti kalau saya simpulkan ini Ibu sudah memikirkan ya terkait solusi atas permasalahan Ibu ini. Nah, sekarang kira-kira untuk beberapa hari ke depan rencana Ibu mau apa ya kira-kira terkait permasalahan Ibu ini? Untuk hari-hari ke depan saya akan lebih selektif lagi Ibu, memikirkan, kemudian juga membuat sejenis kayak jadwal atau jurnal aktivitas saya apa saja. Terutama itu kan dalam satu minggu saya ngajar ada beberapa hari yang diisi oleh bidang lain seperti PABP, kemudian BTA, kemudian BJOK. Jadi di waktu-waktu senggang itu saya gunakan untuk melaksanakan atau melakukan apa saja target yang harus saya lakukan sebagai PLH. Misalnya melihat lingkungan sekitar karena kami kan sekolah adiwiyata. Kemudian juga dengan adanya waktu tersedia itu saya bisa menggunakan itu Bu. Misalnya saja saya akan lebih memperhatikan lagi taman sekolah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan aktivitas atau kewajiban saya sebagai PLH. Kemudian juga kalau misalnya ada rapat, saya biasanya berkoordinasi dengan K3S. Kalau bisa Pak, kalau misalnya rapat itu hari Rabu misalnya atau hari Kamis, karena saya kan di hari Rabu itu yang mengisi di kelas saya itu adalah PABP dan BTA, jadi full dari jam 8:30 sampai jam 1 itu bukan saya ngajar, tapi kan tetap saya berada di sekolah. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, kadang saya minta jadwal di hari itu atau di hari Kamis. Jadi K3S itu sudah ngerti karena saya kan bukan seutuhnya menjadi kepala sekolah. Saya kan tugasnya adalah mengajar. Demikian Ibu Selvi. Oke, baik Bu. Nah, dari beberapa rencana yang tadi Ibu sebutkan, kira-kira yang menjadi prioritas Ibu yang mana ya Bu ya? Kalau yang jadi prioritas saya adalah saya sebagai guru Ibu. Jadi saya selalu mengutamakan tugas wajib saya itu adalah mengajar. Kemudian saya akan selalu meluangkan waktu, kemudian membuat kegiatan saya mengajar itu lebih nyaman, lebih tenang, kemudian konsentrasi untuk mengajar, karena saya merasa saya berada di sekolah itu adalah tujuannya untuk mengajar dan memberikan pendidikan kepada anak didik saya, sehingga prioritas pertama itu adalah mengajar. Kalau misalnya saya berada di kegiatan lain, itu yang pertama sekali saya pikirkan adalah bagaimana di kelas itu tetap kondusif Bu. Jadi selalu kalau misalnya memang dasar tidak bisa menggalak harus keluar, itu saya harus mencari solusinya Ibu, harus mencari guru ganti dulu sebentar, atau selalu meninggalkan tugas, tetapi tetap selalu harus didampingi oleh guru ganti, karena SD itu tidak bisa Ibu kalau kita tinggalkan dengan memberi tugas aja. Mereka walaupun kelas besar, mereka tetap harus didampingi karena mereka itu sifatnya masih ya biar kelas 5 atau kelas 6 tetap anak-anak Bu. Jadi mereka tidak bisa kita tinggal begitu saja tanpa ada guru di kelas. Itu langkah-langkah yang sangat bagus Bu. Nah, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan CGP ini, Ibu ya. Kadang tugas kita di CGP ini
ada sih yang alur-alurnya ada yang mudah, kemudian ada juga yang agak sulit. Jadi saya harus benar-benar bisa memanage waktu, kemudian juga harus mengatur waktu sebaik mungkin karena bukan hal gampang Ibu untuk membagi waktu dan memikirkan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan baik di sekolah berkaitan dengan murid, kemudian di kantor itu berkaitan dengan rekan kerja, kemudian yang CGP ini juga. Jadi ketiganya ini sebenarnya sama-sama penting Ibu, tidak ada hal yang tidak penting dari ketiga ini, semuanya penting dan semuanya membawa manfaat dan semuanya ini membawa kebahagiaan tersendiri bagi saya sebab dengan adanya kegiatan CGP ini melatih diri saya, kemudian juga membuat diri saya itu lebih daripada yang dulu-dulu, baik itu dari segi gaya mengajar, kemudian juga hubungan dengan rekan kerja di sekolah, dan terutama juga hubungan baik dengan orang lain. Itu pelajaran yang sangat-sangat saya syukuri mengikuti kegiatan CGP ini, Bu. Wah, luar biasa Bu. Berarti Ibu sudah menemukan solusinya ya terkait permasalahan Ibu tadi. Nah, sekarang komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya, untuk menjalankan rencana aksi Ibu tadi? Komitmennya yang jelas selalu mempunyai niat yang baik. Artinya saya selalu berniat semoga selalu sehat, kemudian juga selalu dimudahkan oleh Allah sehingga saya dapat melaksanakan kewajiban utama saya sebagai mengajar, sebagai guru, dan juga sebagai pamong di kelas. Jadi sehingga dengan adanya niat tersebut insya Allah akan dilancarkan oleh Allah. Kemudian juga saya selalu berharap adanya kerjasama yang baik dengan rekan kerja saya di sekolah, kemudian rekan kerja saya di luar sekolah, artinya orang-orang yang terkait di sekolah, misalnya kayak satpam, kemudian penjaga taman, kemudian juga operator dan lain sebagainya, sehingga tujuan, kemudian cita-cita saya, kemudian harapan saya itu dapat terwujud. Kemudian juga komitmen saya agar kegiatan CGP yang saya laksanakan ini dapat dan terus membawa manfaat kepada diri pribadi saya, kemudian juga kepada orang-orang terdekat saya, dan terutama kepada murid saya. Baik, bagus sekali Bu. Nah, untuk ukuran keberhasilan dari rencana Ibu tadi kira-kira apa ya Bu? Ya. Ukuran keberhasilannya pada diri saya terutama, saya akan lebih baik lagi masa depannya. Artinya kegiatan yang saya laksanakan yang akan datang itu akan lebih baik lagi. Artinya saya akan lebih menitik beratkan keberhasilan saya atau tujuan saya yang paling utama adalah mengajar. Tentunya dengan komitmen ini, tentunya kegiatan pembelajaran saya itu akan lebih berbobot, kemudian juga kegiatan mengajar di kelas juga akan lebih baik lagi dengan didasari dengan kegiatan tambahan lainnya Ibu. Khususnya dengan kegiatan CGP ini akan lebih membawa manfaat lebih besar lagi dalam perubahan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran di kelas. Tentunya anak-anak kan dengan adanya kegiatan saya di CGP itu memberikan solusi, memberikan tambahan pengetahuan, dan terutama itu sangat membantu saya untuk membuat model atau sejenis kayak sebuah solusi lah untuk saya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas, kemudian lebih membuat hubungan baik lagi dengan murid saya, dan tentunya juga dengan lebih membuat kelas saya lebih hidup lagi, anak-anak lebih suka untuk belajar, dan anak-anak lebih suka untuk berada di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Baik, saya sangat suka dengan solusi dan jawaban dari Ibu tadi. Nah, lalu siapa kira-kira yang bisa membantu rencana Ibu tersebut untuk mencapai rencana Ibu tersebut ke depannya? Ya, yang pertama itu adalah kepala sekolah saya, karena sekolah saya ini kan tidak definitif Bu, PLT. Tentunya saya akan terus berhubungan dengan beliau, bagaimana yang baiknya sebagai saya guru di sekolah, kemudian saya juga sebagai PLH, dan juga saya sebagai seorang CGP untuk kedepannya.
Jadi saya selalu berhubungan dengan beliau, kemudian saling tukar-menukar pikiran bagaimana sebaiknya harus saya lakukan sebagai PLH, kemudian juga sebagai guru dan sebagai CGP. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang selalu membantu saya itu adalah rekan-rekan kerja saya. Terutama itu adalah kelas-kelas yang di samping kelas saya. Karena SD ini Bu tidak bisa ditinggal sebentar saja walaupun dia kelas 5 ataupun kelas 6, apalagi kelas bawah kan. Jadi kalau misalnya ada tamu mendadak atau ada orang yang ingin bertemu dengan saya, otomatis saya ke sebelah Bu. Tolong ya sebentar sambil didengarkan atau sambil dilihat ya menurut saya. Nah kayak gitu Bu. Jadi orang-orang yang terlibat saya kelasnya itu paling sering membantu saya. Kemudian juga orang-orang yang biasanya kalau misalnya saya ada kegiatan di luar itu operator saya yang selalu membantu saya dan dia siap membantu sampai berakhirnya pembelajaran. Begitu Bu. Baik Bu. Nah, setelah adanya diskusi atau coaching kita pada malam hari ini, kira-kira apa nih tindak lanjut Ibu? Ya, tindak lanjut saya adalah akan selalu membagi waktu sesuai dengan aktivitas saya. Artinya waktu yang saya siapkan, kemudian waktu yang tersedia itu akan saya gunakan sebaik mungkin. Kegiatan di sekolah itu jam sekolah, kemudian kegiatan PLH itu bisa diseling atau misalnya kalau kegiatan itu saya bisa lakukan di saat saya senggang waktu saya akan lakukan. Kemudian kalau misalnya di saat-saat saya mengajar itu ada kegiatan berkaitan dengan PLH, saya bisa minta bantuan dengan teman, kemudian bisa minta bantuan dengan operator. Kemudian kegiatan-kegiatan saya ini akan saya atur sedemikian rupa supaya tugas-tugas saya tetap selalu saya kerjakan. Itu saya sisihkan waktunya di malam hari atau di subuh. Kemudian tetap selalu membuat jurnal harian Ibu, selalu membuat jadwal apa saja akan saya lakukan besok dan besoknya, paling tidak 3 hari ke depan, karena supaya waktu tidak terbuang, kemudian supaya saya bisa mengatur apa saja yang akan saya lakukan di hari-hari berikutnya. Baik, luar biasa Bu, saya sangat suka dengan penjelasan Ibu. Nah, terkait tindak lanjut Ibu tadi, kira-kira kapan nih kita akan melakukan pertemuan lagi untuk membahas tentang apa yang sudah Ibu laksanakan nantinya? Bisa minggu depan Ibu Selvi? Minggu depan Bu ya? Minggu depan? Bisa, Bu ya? Oke. Baik. Ya, kalau begitu terima kasih Ibu sudah memberikan penjelasannya terkait masalah dan solusi yang Ibu hadapi selama ini. Baik, sampai jumpa minggu depan Bu. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Selvi. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Ibu Sylvia. Selamat malam Ibu Yusniati. Selamat malam Ibu. Ya, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya setelah melihat percakapan diskusi coaching Ibu Sylvia dan Ibu Yusniati. Berdasarkan pengamatan saya, coach itu sudah melaksanakan alur Tirta dengan sangat baik. Kemudian coach juga sudah berhadir penuh dengan menjadi pendengar yang baik juga bagi coachnya. Kemudian coach juga memberikan pertanyaan yang membimbing coach agar menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi coach juga menjaga prinsip kemitraannya sehingga hubungan antara coach dan coach itu terlihat berjalan dengan baik sekali, sehingga coachnya bisa mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan bimbingan-bimbingan yang diberikan oleh si coach tadi. Nah, jadi hanya itu saja hasil pengamatan saya malam ini. Terima kasih karena sudah diberi kesempatan sebagai pengamat di proses coaching antara Ibu Sylvia dan Ibu Yusniarti. Baik, terima kasih banyak Bu Marisa.